Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo teman-teman investor, selamat jumpa kembali dalam YouTube channel saya Hamdi Asarbaini. Kali ini lagi-lagi kita akan diskusi soal saham, ya topik utama kayaknya ini. Dan saya kembali kedatangan teman-teman dari Logi Cuan, khususnya bosnya ini Mas Himawan. Jadi selamat sore Mas Himawan. Sore Pak. Jumpa Hamdi. kembali kita setelah sekian purnama baru jumpa lagi nih. Lama juga merencanakan ya Pak ya, tapi iya, baru terlaksana nih. dari tahun lalu kita Dari ya. tahun lalu, betul Pak. Saya undang Mas Himawan karena sebagai trader tentu saja mengikuti perkembangan pasar modal kita ya. Nah, belakangan kan bursa mengeluarkan beberapa kebijakan yang mungkin sangat terkait sama investor atau trader khususnya gitu. Ya. Terakhir adalah bahwa ARB sekarang sudah 15% dan nantinya akan dikembalikan ke simetris. Artinya kalau dia 25% turun naiknya 25%. Atau yang 15 turun naik 15 dan yang 35 turun naiknya 35. Gimana tuh Mas Himawan memandang itu dari sisi trader nih? Itu apakah itu sesuatu yang menggembirakan atau gimana gitu? Ya, terima kasih Pak Hamdi. Pertanyaannya sih sebenarnya lebih ke ini ya, gimana kita menyikapinya aja sih sebenarnya. Kebetulan kalau saya kan memang awalnya memang dari simetris, terus jadi ada kebijakan pandemi kemarin, terus sekarang 15% sih sudah bisa mengantisipasi ya Pak. Jadi waktu itu kalau di Logi Cuan sendiri sih saya tentunya memberikan edukasi ke teman-teman antisipasinya. Jadi lebih ke mitigasinya seperti apa sih untuk misalnya ini balik lagi ke 15% dan simetris total untuk ARB-nya. Jadi lebih ke mitigasinya, gimana kita mengantisipasi. Kebetulan karena dengan dari 5% 6% itu ke 15, kita sudah waktu itu mensiasatinya dengan siap-siap dengan RDN top up 20% minimal. Jadi ketika in case ada apa-apa atau lebih ke kita ke money management ya Pak. Jadi dengan situasi tersebut kita bisa memanfaatkan justru ketika ada saham-saham kita yang memang dalam posisi minusnya cukup dalam. Alhamdulillahnya kemarin sudah terjadi dan di 15% tersebut nggak terlalu banyak mengganggu kita sih sebagai trader ya. Kalau investasi dan lain-lain mungkin treatmentnya agak berbeda gitu. Jadi lebih ke psikologis kita dan money management sih memang untuk beradaptasi dengan kebijakan mengantisipasi itu ya. Iya, betul. Tadi 20% itu maksudnya ekstra fund yang harus ada di RDN? Jadi kita siapkan dari RDN kita misalnya jumlahnya 10 ya, paling nggak kita minimal punya 2 lagi yang kita siap-siap untuk cash ready untuk di RDN ya Pak. Itu untuk antisipasi ketika misalnya dia di bawah kan berarti ada diskon. Artinya kalau diskon peluang untuk masuk gitu peluang ya? kita untuk bisa mendapatkan harga murah dan bisa mengambil opportunity itu gitu. Kalau beda cerita kalau nggak ada yang bisa kita ada pelurunya nggak ada pelurunya, waduh repot juga. Seperti itu Pak. Jadi sebenarnya lebih ke psikologis dan cara kita bermain aja sih. Artinya bukan sesuatu yang perlu ditakutin atau nggak perlu lah. Nggak perlu ya. Karena memang kalaupun misalnya balik ke simetris itu sebenarnya kalau mungkin beberapa teman-teman di sana yang sudah biasa dengan simetris itu jauh lebih menantang Pak untuk pergerakan marketnya, pergerakan harganya. Jadi ada fase pullbacknya, ada fase market strength-nya mulai melawan tuh. Bapak yang beli di atas di hijau tiba-tiba minus 15 kan pasti harus ada yang dilakukan Pak. Dan itu kita putuskan pada saat hari yang sama. Berbeda dengan yang
kemarin misalnya 6%. Kita kalau ke 12% kan butuh 2 hari, Pak. Dan itu kita masih apa? Oh ya, kalau besok di lock ARB lagi gimana? Kalau besok di lock ARB lagi gimana? Udah 18% 3 kali. Keempat, berarti kan lebih dari 20% kan. Nah, untuk take action sebagai trader itu agak sedikit susah, Pak. Tapi ketika itu di hari yang sama, misalnya kita putuskan untuk cut loss, kita sudah bisa, oke, saya 7% bisa keluar, atau ntar minus 15 saya masuk lagi kan, lebih apa instan, dan saat itu juga bisa diputuskan seperti itu, Pak. Jadi lebih ke pengelolaan tadi ya, money management, money managementnya sama strateginya, tradingnya ya. Tradingnya. Jadi, ya karena saya diskusi beberapa trader juga, malah mereka pengennya yang tadi itu Simetris kalian, ya. karena kata mereka ayunannya lebih menarik gitu. Jadi turunnya 35 ya nanti bisa baliknya bisa 70%, 70% ya, kan kalau dari bisa bawah balik ke 35 gitu. Betul. Nah, itu juga terkait dengan money management kita, Pak. Makanya kalau misalnya sudah terbiasa dengan pola trading yang lama, yang pandemi kemarin yang 7%, ada 7%, 6% itu, tentunya kan kita harus nambah peluru nih, Pak. Perbedaannya kan itu. Kalau kemarin kita di lock ARB jedet, udah besok kita baru putuskan. Oke, saya mau masuk lagi gitu ya. Tapi kan kalau sekarang ya lebih nyaman karena di saat yang sama kita bisa. Nah, tapi ada syaratnya nih, kita harus punya pegang peluru. Kalau nggak ada pegang peluru ya percuma. Bisanya juga nunggu doang kan. Yang ngeliatin doang gitu. Lagi diskon besar-besaran ngeliatin betul. Doang. Nah, kalau saya di Logi Cuan itu kan lebih ke teman-teman ini kan trader ya. Artinya yang kita butuhkan adalah pergerakan, Pak. Gitu. Entah itu ke bawah atau ke atas. Pergerakan kan ada dua tuh yang bisa kita manfaatkan. Dua-duanya berpeluang dan dua-duanya punya kans yang sama untuk mendapatkan cuan. Jadi musuhnya trader kalau sahamnya nyandar di bawah terus, gocap terus ya. Saya lebih berpikir kalau yang paling mengesalkan buat kami itu trader sahamnya diam aja, Pak. Iya, nggak bergerak gitu. Even dia walaupun dia di tengah-tengah harga yang cukup bagus gitu. Tapi dia sideway lama, ya itu bukan target kita nih sebagai trader. Kecuali memang kalau saya di Logi Cuan memang ada konsepnya kan ada 3 yang kita ini kan, Pak. Trading juga, kita ada swing juga, kita ada investasi juga, Pak. Jadi itu nggak murni trading. Tidak, Pak. Tidak, karena memang untuk di market kita kan bukan siapa-siapa, Pak. Kami ini trading sebagai trader tidak menguasai market. Suatu saat bisa diguyur, suatu saat bisa terbang. Atau bisa guyur juga kan? Bisa juga. Bisa gitu. juga ya. Gitu, Pak. Kalau dari strategi pemilihan saham mungkin ada tips dari Mas Himawan kali ya? Kalau saya di Logi Cuan tentunya kita agak aneh nih, Pak, tradingnya. Kalau orang-orang 3 aja udah kebanyakan, 5 aja udah kebanyakan. Kalau kita bisa sampai 80 sampai 100 emiten, Pak. Nah, saham-saham ini yang memang kita koleksi dengan karakter yang berbeda-beda. Karakter berbeda-beda kan ada wave-nya seperti apa, ada sirkulasinya seperti apa. Nah, ini yang kita manfaatkan. Artinya tidak dalam satu formulasi khusus A. Jadi sahamnya A, B, C, D gitu. Enggak, kita semua metode kita pakai. Dan artinya di situ opportunity kita untuk mendapatkan peluang dari saham itu bisa terdistribusi dengan sendirinya, Pak. Jadi ketika saham A ini belum pada waktunya dia naik, kebetulan saham yang kemarin kita beli sudah naik. Misalnya. Seperti itulah. Jadi ini yang kita ambil. Paling penting sih buat memahami karakter saham tersebut. Biasanya sih kalau untuk saham-saham yang memang pergerakannya cukup fluktuatif, Pak. Kalau buat kami yang fluktuatif tuh lebih menyenangkan ketimbang yang sideway-nya tadi agak lama gitu. Jadi saham yang turunnya bisa cepat, naiknya bisa cepat, itu makanan kami itu, Pak. Itu yang salah satu yang memang kita rekomendasikan untuk masuk, tentunya dengan entry dan exitnya di saat yang tepat. Seperti itu, Pak. Berarti sebelum menentukan saham apa yang akan di trading kan sudah dianalisa dulu ya? Pasti, Pak. Sudah dilihat dulu gerakannya turun naiknya. Betul.
supportnya di berapa. Ya. Betul. Jadi rata-rata itu saya kebetulan kan saya yang di Logicuan kan saya Pak yang memberikan instruksi untuk masuk dan keluarnya. Itu 2 minggu atau 1 bulan sebelumnya pasti saham tersebut sudah saya pelajari tuh pergerakannya seperti apa. Jangan juga sampai kita beli saham Diam gitu. yang diam, yang nggak ada penunggunya dalam tanda kutip, nggak ada market makernya juga nggak ada di dalam. Buat apa kita beli saham yang nggak ada pergerakannya seperti itu? Ada beberapa saham yang tipikalnya memang diam, Pak. Diam tapi pada saat tertentu dia Gerak. pasti naik, Naik. gitu. Nah ini saham kayak gini juga kita koleksi, Pak. Jadi ada yang buat hariannya, mingguannya, bulanannya, per 1 bulan 2 bulannya juga ada. Nah ini yang variety dari saham-saham tersebut yang memang kita. Yang penting tiap hari dapat cuan. Yang penting tiap hari cuan, Pak. Itu teman-teman, yang penting cuan. Yang tiap penting hari, cuan. gitu. Yang susah itu kan konsisten, Pak. Iya, Kalau di konsisten market. cuan. Iya. Kalau kita bicara, wow saya cuan 1000%. Iya kalau cuma naruhnya 10 juta. Kuat kita 1000%. Kalau udah 1 miliar, Pak, 3% aja udah geder, Pak, kita. Take profit lah, kayak gitu kan. Ini bahasa trader kan. Nah, dari saham yang begitu banyak yang kita miliki, kalau dikumpulin juga, Pak, itu lumayan per bulannya kalau kita ambil kayak gajian lah gitu. Nah, Logicuan itu membuktikan, Pak, kita selama dari pandemi sampai sekarang masih survive. Member juga semua masih dapat cuan dan rata-rata nggak berubah tuh antara 5 sampai 15% per bulan dari tiap karena memang kalau bahasa saya kan tebar jala, Pak. Di market kan nggak ada yang pasti, Pak. Nggak ada yang bisa kita pastikan A naik tinggi, B naik tinggi, itu nggak bisa. Makanya kita ambil safety, jaring pengamannya, kita tebar jalanya. Tinggal tiap hari atau tiap hari lah kita biasanya ambil cuan, memang walaupun nggak besar gitu, Pak. Let's say 1%, 2%, tapi ada beberapa juga yang memang melambung tinggi juga ya. Seperti itu, Pak. Jadi konsepnya memang trading nih, makanya trader beneran nih. Trader beneran ya. Ada patokan nggak dari Mas Himawan? Berapa sih kalau sekian persen udah keluar aja gitu? Nggak usah greedy. Nggak usah greedy, ya. Atau bebas ke. Nah, ini uniknya, Pak. aja. Karena saya di depan komputer dari pagi sampai sore loh, Pak. Jadi di depan mata saya itu udah hampir nyaris 300 emiten. Wow. Yang saya perhatikan, dan ketika ada pergerakan yang cukup signifikan, pasti saya akan menuju ke saham tersebut. Nah, biasanya real time itu kan kita bisa lihat kekuatan marketnya, Pak, dari bid dan offer. Ketika kekuatan market sudah tidak mendukung, ya sudah kita keluar. Jadi nggak ada batasan juga sih sebenarnya. Cuma untuk aman, biasanya kita ambil 3-4 tick atau 3-4% ya. Kalau sudah nggak kuat ya sudah keluar. Nah, di saham-saham yang sedang volatil atau sedang rally di hari tersebut kan rata-rata nggak naik terus, Pak. Iya. Naik ya pasti turun dulu. Naik turun dulu. Nah, di situ kesempatan itu yang kita bisa manfaatkan untuk memperbesar gain profit kita. Jadi nggak harus menunggu dari 1 ke 10, 1 ke 15 tidak, tapi lebih ke 1 ke 5 dulu, ntar dia turun ke 2, kita ambil lagi ke 7 kan gitu. Dari 2 ke 7 ya sama aja sih sebenarnya. Cuman memang agak sedikit dalam tanda kutip lebih repot nyari duitnya ketimbang yang orang investasi masuk diam, dia bisa tunggu sampai dia naik. Seperti itu, Pak Amdi. Ya saya nggak bayang tuh perhatiin 300 saham gimana nggak kita berapa 3 sahamnya udah pusing ya lalu 3-5 sahamnya udah pusing gitu. Gimana tuh ininya ngeliatin? Kalau ya mungkin pernah lihat lah di internet kan beberapa saya workstation saya untuk mengamati saham. Ya kebetulan sih sudah biasa, Pak. Karena sudah biasa dari yang tadinya saya cuma 20 saham, 30 saham naik terus sampai sekarang kebetulan banyak perusahaan yang IPO juga kan, banyak emiten-emiten baru. Akhirnya harus saya pelajari juga. Dan memang karena konsepnya real time ya saya harus di depan mata saya tuh, Pak. Ya terbiasa aja tuh. Karena memang segitu banyaknya kalau dipikirin pusing, Pak. Mending dilihat aja. Dilihat aja. Iya. Dari member sekarang berapa sih? Member sekitar 3.000 lebih lah. 3.000 lebih, banyak ya. Dan mereka kan selalu tradingnya kan instruksi Mas Himawan ya. Iya betul. Mereka ikut itu ya. Atau ada ini nggak mereka
suatu saat akan jadi bisa mandiri untuk trading tanpa mengikuti instruksi Mas Himawan? Ya ada Pak. Jadi saya kan juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan juga karena ada beberapa member kan, Om ajarin dong Om, gimana sih ini tekniknya? Ya udah saya kasih paham seperti baca bid over, ya kan, melihat keaktifan dari satu saham, transaksinya dan lain-lain, running trade, ya, pokoknya ya apa metode yang saya biasa lakukan, itu saya adakan pelatihan ke teman-teman. Itu pun by request dari mereka gitu. Ya udah kita ngumpul yuk di hotel, kita sambil belajar real time pada saat itu juga Pak. Jadi pas market jalan, ya saya dari pagi sampai sore ya sama kayak seperti ini, cuman bedanya ada penjelasan, terus ada action juga. Misalnya nih, oh lihat nih ya, nih satu bid misalnya, satu over misalnya antrian sekian puluh ribu lot, saya harus masuk. No, seperti ini ya, kalau saham itu naik, nah itu mereka dapat gambaran tuh. Nah, dari terus juga misalnya, Om, scalping gimana sih? Saya kasih tuh Pak metodenya. Kalau di Logicuan mungkin teman-teman Logicuan ada tahu tuh yang namanya teknik 135 untuk scalping cepat dan scalping aman gitu. Itu juga saya bagikan. Nah, intinya memang ilmu-ilmu ini atau teori dan apa yang biasa saya lakukan ini saya bagi Pak ke semua member. Saya bagi kadang hari Senin dan hari Rabu itu ada sharing session tuh, biasanya ada money management, nama grup kami. Jadi Money management. iya, jadi kita diskusi tuh Pak di situ. Nah, itu kita kasih ke semua member. Tapi kan gini konsepnya Pak, kalau kita pinter dulu baru cuan kan repot Pak. Iya. Gitu. Makanya kan teman-teman ya sudah lah, yuk sambil belajar Dulu gitu ya. kita nyemplung dulu nih, yuk rasain dulu cuannya gitu. Nah di sini banyak juga yang sudah mulai mandiri. Tapi ya itu tadi Pak, intuisi ini kan nggak bisa diasah 1-2 hari Pak, nggak bisa 1-2 bulan, 1-2 tahun, mungkin agak sedikit lama. Nah di situ teman-teman tuh sambil mengasah Pak, mengasah intuisinya, sama nggak nih dengan market gayanya, sama nggak nih misalnya dengan apa yang saya polakan. Dan saya berkali-kali selalu bilang, modifikasi, silakan dimodifikasi, jangan plek-plek teori A yang saya kasih ini di copy paste aja begitu gitu, aja. Itu yang agak sedikit problem nantinya. Karena apa? Ketika kita bicara trading itu bicara psikologis, Pak. Psikologis tiap orang, tiap trader itu beda-beda. Nggak semua sama gitu. Resikonya, risk profile-nya juga beda-beda. Buat Pak Hamdi mungkin 1 juta kecil, buat saya 1 juta udah besar untuk misalnya cut loss-nya atau seperti apa. Itu banyak Pak. Jadi kita ada 135, ada bom-boman ini istilah yang saya populerkan sendiri untuk teman-teman ya. Di situ ya kalau kami itu di Logicuan boleh kalian scalping, silakan. Tapi jangan lupa ya, yang harus dilakukan misalnya tebar jalanya. Ini kan auto cuan nih Pak. Tebar jala tuh kayak auto cuan Pak. Jadi kita belinya kapan, auto cuan tuh. Nah kalau koleksinya semakin banyak, perharinya juga makin banyak Pak. Probability-nya makin besar. Seperti itu Pak. Ada yang nyangkut juga nggak? Maksudnya banyak. Dalam sekian lama, sekian banyak saham ternyata ini banyak Pak. Banyak. Tapi mayoritas 80% itu terjemput. Karena memang bisa dijemput lagi ya, gitu. Terjemput dan sudah ada ya paling tidak ada preventifnya dari kami ya, dari saya gitu, dari teman-teman. Entah itu averaging down, entah itu cut loss pun itu jalan salah satu way out-nya gitu. Makanya mayoritas sih saham pilihan yang di Logicuan ya boleh dicek ke teman-teman di Logicuan, 80% keluar dengan cuan dan sempurna sekali. Gitu Pak. Ya termasuk cut loss pun itu jalan ya keluar. Itu salah satu Pak. Iya. Nah mungkin ini saran buat pemula nih gimana Mas Himawan? Apa yang mereka harus lakukan yang mau terjun nih ke saham, trading saham gitu? Ini pertanyaan klasik sih. Gimana sih, ajarin dong trading, apa yang harus saya lakukan gitu? Kalau untuk pemula sih, untuk awal dipastikan dulu risk profile-nya Pak. Berapa tingkat kesakitan yang bisa diterima? Daya tahan sakitnya. Iya. Kenapa? Kalau saya sih bicara cuan, nggak usah repot-repot, masuk aja Logicuan. Besok hari itu juga bisa cuan, gitu loh. Ini ini terbukti gitu loh. Jadi tinggal akan masuk. Tinggal ikutin. Iya, tapi kan bicara ketika kita mau masuk market, kita harus siap dengan loss. Kita harus siap dengan resikonya.
risk profile kita seperti apa. Nah, tentukan dulu berapa rupiah tingkat kesakitan teman-teman masing-masing. Ya ada yang 100.000 monggo. Kalau saya udah 100.000 udah nggak kuat ya silahkan. Ada yang 10 juta, 1 juta ya silahkan. Tentukan itu dulu, baru kita bisa nyaman dengan trading kita. Karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, trader itu tetap harus disiplin, Pak. Ini yang nggak bisa dipungkiri, harus disiplin. Ya, kuncinya itu ya, disiplin ya teman-teman. Ya, baru sambil belajar. Ketika kita sudah tahu batasan kita, risk profile kita di mana, tingkat kesakitannya berapa rupiah tadi, ya sudah, tinggal dijalankan sesuai dengan porsinya. Dan disiplin ya kuncinya. Pasti harus disiplin, Pak. Ya itu teman-teman, saran buat teman-teman yang baru mau ikut jadi trader di pasar modal atau di saham khususnya.